Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 20 Agustus. Taiwan memberlakukan kebijakan baru yang memungkinkan lansia di atas usia 80 tahun merekrut perawat migran tanpa harus menjalani penilaian indeks Bartel. Kementerian Ketenagakerjaan hari ini menyatakan jumlah pendaftar hingga tanggal 17 telah mencapai 1.439 orang. Prioritas akan diberikan kepada keluarga pasien bergejala parah. Karena kebijakan yang memungkinkan orang berusia 80 tahun ke atas mempekerjakan perawat migran tanpa harus menggunakan indeks Bartel mulai berlaku bulan ini, publik menyoroti apakah kebijakan ini akan secara signifikan meningkatkan jumlah lansia yang memenuhi syarat. Saat Menteri Ketenagakerjaan Hong Sen Han hadir di UN Legislatif pada tanggal 20, seorang legislator kubu hijau menyatakan keluarga penderita demensia memang sudah sulit mengajukan permohonan perawat migran dan sekarang semakin frustrasi. 被移工选，而是没有挑选移工的条件。 Sebelum kebijakan diterapkan, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL sempat memperingatkan bahwa kemungkinan akan ada tambahan 100.000 lansia yang mengajukan permohonan perawat migran, sehingga dapat berdampak pada keluarga dengan pasien bergejala akut. Legislator Kubu Biru dan Putih terus mempertanyakan situasi pengajuan. Berpendapat kebijakan baru ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dan mengkritik MOL karena membesar-besarkan potensi dampaknya. 最新的数据到8月17号，目前是就是说因为修法而新取得资格而有来申请的，大概是1450左右。 MOL menekankan bahwa hingga tanggal 17 terdapat total 1.439 pengajuan baru. Terlihat adanya tren peningkatan jumlah pengajuan, namun perlu terus dipantau. Mereka akan mengutamakan keluarga dengan pasien akut dan melakukan koordinasi dengan negara asal PMA untuk meningkatkan kapasitas. Pusat Pengendalian Penyakit melaporkan 1 kasus melioidosis dan 5 kasus leptospirosis lokal pada minggu lalu. Sedangkan penyakit enterovirus akut pada bayi juga bertambah sebanyak 2 kasus. Penderita enterovirus termasuk 7 kasus meninggal tahun ini mencapai total 13 kasus. Tertinggi pada periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Taiwan minggu lalu melaporkan 2 kasus enterovirus akut pada bayi di mana sumber penularannya diduga berasal dari kedua ibunya. Menjadikan penderita enterovirus termasuk 7 kasus meninggal tahun ini mencapai total 13 kasus, tertinggi pada periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. Taiwan juga melaporkan 5 kasus baru leptospirosis dan 1 kasus melioidosis yang dialami wanita berusia 80-an tahun di wilayah sentral dan masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan seorang pria berusia 70-an tahun di wilayah selatan dilaporkan meninggal akibat melioidosis. Penderita melioidosis termasuk 4 kasus meninggal tahun ini mencapai total 41 kasus, mencatat rekor tertinggi ketiga dalam sejarah. Menanggapi peningkatan kebutuhan terhadap layanan pengasuhan anak dan perawatan pasca persalinan, Departemen Pengembangan Kesehatan Ibu dan Anak Kota Taoyuan meluncurkan kursus perawatan pasca persalinan bagi para imigran baru, dengan harapan dapat memperkuat SDM pada sektor industri terkait. Peserta pelatihan imigran baru mendengarkan pengajar dengan saksama. Kursus pelatihan ini mencakup materi inti yang menggabungkan teori dan praktik, seperti pengasuhan bayi baru lahir, perawatan ibu pasca persalinan, serta nutrisi dan menu makanan, untuk membantu peserta menguasai pengetahuan profesional serta keterampilan dunia kerja. 保姆这一块我也是有兴趣才会参加，然后以后我可以带一些就是有上班族的没办法带小孩子，还有新住民的想就业的，那我就想说协助他们。 Kota Taoyuan memiliki jumlah imigran baru terbanyak kedua di Taiwan. Para perawat pasca persalinan dari kalangan imigran baru, selain memiliki keunggulan dalam bahasa dan budaya, juga dapat memberikan layanan perawatan yang sesuai latar belakang berbagai kelompok, sehingga para ibu dapat merasakan kehangatan dan dukungan dari sesama warga kampung halaman selama masa nifas. 有很多的新住民妈咪，她为我们产下新的台湾之子。那他们的文化跟语言的这个考量，我们希望在她坐月子的期间，有来自同乡的关怀。 Peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan gratis ini akan memperoleh sertifikat pengasuh anak dan perawatan pasca persalinan. Pelatihan dimulai pada 5 Agustus dengan 13 peserta yang bukan warga negara Taiwan, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan perawatan lebih beragam dan mendukung pengembangan karier imigran baru. Daftar pemenang Michelin Guide Taiwan 2025 telah diumumkan kemarin. Sebanyak 53 restoran menerima penghargaan berbintang. Restoran Le Palais merupakan salah satu dari 3 restoran yang meraih penghargaan bintang 3 pada tahun ini. Mereka berhasil mempertahankan posisinya selama 8 tahun berturut-turut.
Taburan udang sakura di atas nasi menarik perhatian para pecinta kuliner. Ini adalah Yukapo, restoran Jepang ternama di area Taipei yang peringkatnya naik dari bintang 1 menjadi bintang 2 tahun ini. Ada 7 restoran bintang 2 di Taiwan tahun ini. Di antaranya ada 3 restoran termasuk Yukapo yang posisinya maju dari bintang 1 menjadi bintang 2. Restoran bintang 3 tahun ini mencakup JL Studio di Taichung yang populer berkat hidangan ala Singapuranya. Yukapo pemenang penghargaan selama 8 tahun berturut-turut dan Tairoy dengan hidangan khas lokalnya. Total 53 restoran berhasil meraih penghargaan berbintang dalam daftar Michelin Guide Taiwan tahun 2025. Tarif 20% yang dikenakan oleh Amerika berdampak terhadap industri mesin perkakas Taiwan. Perusahaan Taiwan Takisawa selaku produsen mesin perkakas terkemuka mengumumkan pemberlakuan protokol 4 hari kerja, 3 hari libur selama 3 bulan mulai tanggal 22. Mekanisme serupa juga diadopsi oleh perusahaan Quasar. Pakar memprediksi ke depannya perusahaan yang menerapkan metode operasional semacam ini akan bertambah banyak. Quasar Machine Tools, salah satu perusahaan mesin perkakas termuka Taiwan, telah melaporkan akan memulai cuti tanpa gaji 4 hari kerja 3 hari libur pada Agustus dan September. Namun pada sore kemarin, Quasar mendadak mengumumkan bahwa karena penyesuaian pesanan, jadwal kerja normal akan kembali berlaku mulai tanggal 18. Perusahaan besar lainnya, Taiwan Takisawa, mengumumkan mereka akan memberlakukan sistem 4 hari kerja 3 hari libur selama 3 bulan mulai tanggal 22. 2个双重的夹击下，这些产业呢，在未来的经营环境，恐怕呢，到时候会有很多家工具机业者呢，周休3日，甚至周休4日。 Banyak perusahaan di Taiwan terdampak tarif AS. Di Taichung, sejak penerapan tarif yang menyebabkan pengurangan jam kerja, hingga tanggal 18 sudah ada 891 pekerja di 33 perusahaan yang terdampak. Sektor yang paling terdampak adalah manufaktur peralatan mesin, kendaraan dan suku cadangnya, serta produk logam. Kebijakan tarif AS memengaruhi seluruh rantai industri di Taiwan. Perusahaan sektor teknologi menghadapi tarif 20% tambahan, sementara sektor semikonduktor terkena tarif berdasarkan pasal 232 UU Perluasan Perdagangan 1962, sehingga sekitar 25% anggota terdampak. Pakar menganalisis, gelombang perusahaan keluar dari Taiwan sulit dihindari di masa depan, namun hanya mungkin bagi perusahaan menengah. Untuk mendukung usaha kecil dan menengah Taiwan dalam peningkatan kapasitas atau transformasi, Kementerian Perekonomian akan merancang langkah-langkah subsidi yang lebih tinggi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.